Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Triana Era Vlogger. Dan apa kabar sobat sejarah? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan kelimpahan rizki dan panjang umur oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, kembali lagi channel saya memberikan video-video yang informatif buat Anda. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk para subscriber saya yang telah setia mengikuti video-video saya mengenai pembahasan sejarah kolonial Belanda di Nusantara. Dan kembali lagi video saya menyajikan sejarah kolonial. Kali ini saya berada di sebuah pemakaman yang berada di Kota Semarang. Di sini saya akan melihat sebuah pemakaman yang dahulu merupakan pindahan dari satu pemakaman yang besar di Kota Semarang yang terletak di jantung Kota Semarang kala itu, yaitu satu kompleks pindahan dari pemakaman yang disebut Kerkhof Kobong. Jadi dahulu di daerah Semarang, tepatnya di Jalan Pengapon yang saat ini, itu terdapat sebuah kerkhof yang cukup luas. Dan kemudian pada dekade 70-an, 70-80-an begitu, itu sudah terancam oleh aerob. Jadi perlu pemindahan beberapa makam dan seluruhnya. Kala itu pemerintah Kota Semarang memindahkan semua makam ya, karena saat itu komplek pemakaman Kobong itu terancam oleh aerob. Dan juga kala itu pemerintah Kota Semarang telah mengumumkan untuk ahli waris mereka yang mempunyai makam di Kerkhof Kobong ini untuk segera bertindak memindahkan pemakaman yang ada di sana. Dan kemudian beberapa pemakaman atau makam yang berada di Kerkhof Kobong itu dipindahkan di areal pemakaman yang akan saya datangi ini. Ini terletak di Pemakaman Umum Kedung Mundu, Semarang. Dan langsung saja, ada apa aja di kompleks pemakaman Kedung Mundu ini. Dan terlebih khususnya adalah kompleks dari pemindahan Kerkhof Kobong saat itu. Kita ikuti video saya bersama-sama. Jangan lupa untuk selalu dukung channel saya dengan menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, agar kalian dapat mengikuti informasi-informasi terbaru dari saya lewat video-video saya. Oke, langsung saja, ini dia video saya kali ini. Oke sobat sejarah, kali ini saya tengah berada di areal pemakaman Kedung Mundu, Semarang, yang merupakan tempat di mana relokasi dari pemakaman Kerkhof Kobong yang terletak di Jalan Pengapon. Jadi pemakaman ini adalah pemakaman relokasi dari Kerkhof Kobong saat itu. Ini sebelum saya ke lokasi, ini masih di sekitaran makam Cina ya, atau Bong Cina, tepatnya di pemakaman Kristen ini. Di sini saya menjumpai sebuah makam yang sudah dibongkar. Ini kita bisa lihat pemakamnya udah bolong begini. Mungkin udah dibongkar dan mungkin oleh pihak keluarga dikremasi. Jadi pemakaman di sini kabarnya sih sistem sewa kontrak atau disewa begitu. Kalau sudah tidak perpanjang masa sewanya, nanti akan dibongkar dan dikremasi, biasanya begitu. Dan ini saya menjumpai satu makam yang unik juga. Cukup lama sih. Overladen 1937. Dengan tulisan Cina begitu dan gambar salib di sana. Ini cukup lama. Ini ada dua makam. Oh enggak ya, ini satu makam ya. Ini beliau lahir pada 1882.
kemudian meninggal pada 1937. Nama beliau Si Ingkong. Dan beberapa makam lama ya di sini ya. Di sana juga terlihat itu sebuah bongpai yang bentuknya sangat unik. Oke, ini saya menuju lokasi di mana ini bolong juga ya, sobat sejarah. Di mana relokasi Kerkhof Kobong yang kala itu merupakan pemakaman Kerkhof yang terletak di Jalan Pengapon, Semarang. Sebelumnya Kerkhof Kobong itu terletak di sebelah Gereja Blendu yang sekarang disebut Taman Sri Gunting ya. Di situ kemudian dipindahkan ke luar benteng Kota Lama Semarang yang terletak di daerah Kobong tersebut. Karena pemerintah Belanda mengeluarkan sebuah peraturan baru yang mana mereka yang dimakamkan harus berada di luar benteng Kota Lama karena agar tidak terjangkit penyakit dari mayat-mayat yang dikuburkan. Oke, kemudian pada sekitar abad ke-19 itu Kerkhof Kobong dipindahkan di daerah Pengapon. Kerkhof Gereja Blendu ya dipindahkan ke daerah Pengapon yang sekarang dikenal dengan Pasar Kobong. Dahulu di situ adalah letak dari Kerkhof Kobong. Kemudian pada dekade tahun 70-an itu pemerintah Kota Semarang memindahkan lagi karena Kerkhof tersebut terancam air rob. Naiknya air rob yang kemudian menggenai daerah tersebut. Kemudian ahli waris mereka diberi selebaran begitu untuk segera memindahkan makam-makam tersebut biar aman. Dan sebagian makam tersebut dipindahkan di daerah ini ya, Kedung Mundu ini ya, yang letaknya tidak jauh dari krematorium. Saya waktu itu tanya kepada penjaga makam ya, letak Kerkhof pindahan itu, dan kemudian disinilah tempatnya. Ini adalah beberapa makam pindahan dari Kerkhof Kobong. Seperti ini. Ini kita bisa melihat nisannya ini Hiras Onzi. Glebedeven apa itu kurang tahu. Ini adalah Kerkhof pindahan dari Kobong. Dan anehnya lagi, ini sangat istimewa ya. Ini di depan saya. Namanya adalah seorang Jepang. Jadi saya tanyakan kepada teman saya itu Om Pipo bahwa beliau pernah survei ke sini dan mendapatkan beberapa informasi bahwa seorang Jepang yang dimakamkan di sini ini adalah orang sipil, bukan tentara ya, karena beliau di sini tercatat meninggal sebelum Perang Dunia Kedua atau sebelum kedatangan tentara Jepang atau Dai Nippon ke Indonesia. Kita bisa melihat ini di sini ada dua nama. Entah ini ada kaitannya saudara atau tidak, ini informasinya belum didapatkan ya. Karena di sini ada satu nama orang Jepang dan satu nama lagi orang Eropa. Kakujiro Takashi. Ini beliau adalah Jepang yang meninggal pada tahun 1908. Itu sebelum kedatangan tentara Dai Nippon ke Indonesia. Kemudian di bawahnya adalah S.Y. Block. Itu adalah nama dari seorang Eropa yang meninggal pada 1928. Ini adalah salah satu makam yang di dalamnya terdapat dua jenazah dari kebangsaan orang yang berbeda ya. Satu
dari orang Jepang dan 1 dari orang Eropa. Baik, kita lanjut ke sebelah sini. Ini sepertinya baru dibersihkan ya dengan membakar. Nah, sebenarnya kalau dengan membakar seperti ini sangat tidak disarankan ya sobat sejarah, karena bisa merusak populasi di sekitarnya. Ini 71 sepertinya ini ya. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1965 ini sama ya. Jadi ini makamnya sampai ke atas bukit sana sobat sejarah. Ya, mungkin kalau ini musim penghujan akan tertutup semak-semak begitu. Ini 1943. Rata-rata. Oh iya, satu informasi lagi yang saya dapatkan dari Om Pipo ya, yang mengenai pemindahan ini. Ternyata tidak hanya dari pemakaman Kerkaf Kabong yang dipindahkan di sini. Ada pemakaman-pemakaman dari tempat lain yang dipindahkan di sini. Salah satunya adalah Kerkaf daerah Batan Miroto. Batan Miroto itu di belakangnya dari DP Mall Semarang yang saat ini dibangun rusun itu ya. Enggak kelihatan ya. Aduh. Sayang sekali. Nisannya banyak ini ya, abunya ya. Dari Kerkaf Batan Miroto yang sekarang menjadi rusun itu ya, daerah Batan Miroto itu ya. Kemudian ada juga dari Kerkaf di daerah Peterongan yang sekarang menjadi Pasar Peterongan, itu yang di belakang Pasar Peterongan itu katanya juga dipindahkan di sini. Jadi tidak hanya di daerah Kobong juga yang dipindahkan di sini, melainkan beberapa tempat di Semarang yang dahulu disinyalir sebagai pemakaman. Karena memang waktu itu daerah perkotaan, karena persebaran kota Semarang semakin luas, ini makam-makam yang semulanya berada di luar dari pusat kota kemudian menjadi perkotaan dan memaksa untuk dipindah ke tempat lain. Yang saat itu daerah Kedung Mundu inilah adalah lokasi terjauh dari pusat kota Semarang kala itu. Banyak sekali sih. Ini sebelah sana itu sudah bukit ya. Dipindah ke sini. Dan saat ini pemakaman yang sudah pernah dipindah di sini pun akhirnya lambat laun akan terancam pemindahan juga. Karena daerah Kedung Mundu sekarang saat ini dikembangkan beberapa perumahan juga ya, yang pastinya nanti akan mempengaruhi pemakaman di sekitar sini. Ini sobat sejarah, saya menemukan pemakaman orang Jepang juga ya. Di sini ada 3 nama. Menurut informasi juga beliau adalah orang sipil, bukan tentara Jepang ya. Jiro Otomo itu meninggal pada 1937. Kemudian Sozo Otomo 1929. Yang paling bawah itu Akiko Otomo. Ini dari keluarga Otomo ya, 1936.
Jadi makam ini ada 3 jasad yang kesemuanya merupakan pindahan dari makam sebelumnya. Ini sampai di bukit sana, di atas sana itu. Jadi ini saya bercerita tentang pemakaman kobong ya. Balik lagi ke pemakaman kobong yang pernah dipindahkan di beberapa tempat. Ternyata pemakaman kobong sendiri adalah sebuah kerkaf yang bermula dari kerkaf yang berada di samping dari gereja Blenduk, sekarang menjadi Taman Sri Gunting. Setelah dibongkar, karena kerkaf sendiri kan berarti adalah pemakaman yang berada di pelataran atau halaman gereja. Nah, saat itu dibongkar karena dikhawatirkan persebaran penyakit dari jenazah yang dimakamkan itu. Akhirnya pemerintah membongkar dan memindahkan pemakaman itu di daerah Kobong. Kemudian dipindahkan lagi ke beberapa tempat, seperti salah satunya di ini ya, Kedung Mendu ini. Dan ini bukit terakhir ya. Dan pemakaman Kobong sendiri tidak hanya dipindahkan di sini. Ada beberapa pemakaman yang dipindahkan di itu ya, Arafat, di Arafat Kalibanteng. Karena saat itu saya pernah mendatangi Arafat Kalibanteng. Itu terdapat sebuah simbolis dari pemindahan kerkaf Kobong. Ini habis ya, udah di sini ya. Jadi beberapa pemakaman tadi di bawah situ itu adalah pemakaman pindahan dari kerkaf Kobong. Ini satu makam unik di depan saya ini. Terdapat gambar salib. Beliau adalah Owe Ji Sun yang meninggal pada 1948. Dan AMS Tanpunno yang meninggal pada 1970. Jadi ini tadi beberapa makam saya temui di sini. Ini ada yang meninggal pada tahun muda, kemudian nama di bawahnya itu tahun yang di atas tahun lama sebelum dari yang meninggal sebelumnya. Artinya begini, beberapa makam ini sudah ada di sini. Kemudian datanglah makam pindahan ya, mungkin ya itu pindahan dari makam sebelumnya, entah dari tempat mana, itu dipindahkan jadi satu liang lahat begitu, dengan kemudian menyertakan nama di bawahnya dengan tahun yang lebih tua dari tahun yang dimakamkan di situ. Artinya nama pertama itu adalah beliau yang pertama dimakamkan di situ, kemudian nama kedua itu adalah beliau yang kemudian ditumpuk jasadnya di makam tersebut. Oke, inilah sebagian pemakaman pindahan dari kerkaf Kobong yang sudah lama sekali sih saya penasaran dengan keberadaan makam ini, karena sudah lama juga saya mendengar bahwa pemakaman Kobong itu pernah direlokasi di daerah Kedung Mendu, tapi saya tidak tahu tempatnya. Kemudian saya mengadakan survei di sini, bertemu dengan penjaga makamnya kala itu. Kemudian saya datangi tanpa rekod ya ini, untuk pertama kalinya, dan menemukan makam ini. Kemudian saya gali informasi dengan bertanya dengan Om Pipo, teman saya, seorang penggiat sejarah yang berasal dari kota Semarang. Beliau juga pemerhati sejarah Bongpai Cina ya. Kemudian saya mendapati beberapa informasi dan baru saya rekod ini.
Oke sobat sejarah, mungkin itu dulu informasi yang bisa saya sampaikan mengenai relokasi dari Kerkhof Kobong yang dahulu pernah ada sebuah kompleks pemakaman Kerkhof yang berada di daerah Jalan Pengapon yang disebut Kerkhof Kobong, yang saat ini menjadi Pasar Ikan Kobong ya. Dahulu itu adalah kompleks pemakaman orang Eropa yang kemudian dipindahkan karena terancam airop. Dan salah satunya pemindahan makam tersebut ada di daerah Kedung Mundu ini. Dan beberapa sebagian menurut informasi ada yang dipindahkan di daerah Ungaran. Dan terdapat simbolik juga, itu berada di area Fort Kalibanteng, itu ada simboliknya Kerkhof Kobong begitu. Dan ini adalah video yang saya tampilkan. Ini adalah beberapa makam yang dipindahkan di daerah Kedung Mundu Semarang, karena dahulu ya daerah ini merupakan daerah paling jauh dari kota Semarang atau jantung kota Semarang. Tapi saat ini wilayah Kedung Mundu pemakamannya sudah terancam oleh pemukiman warga. Jadi entah sampai kapan pemakaman di daerah Kedung Mundu ini akan bertahan. Kita tinggal menunggu waktu saja. Dan itulah pemakaman dari pindahan atau relokasi Kerkhof Kobong saat ini yang berada di komplek pemakaman Kedung Mundu Semarang. Oke sobat sejarah, begitu dulu informasi yang bisa saya sampaikan. Nantikan video saya selanjutnya mengenai sejarah kolonial Belanda yang insya Allah akan saya beri informasi kepada Anda melalui konten saya ini. Dan selalu saya ingatkan, jangan lupa untuk dukung channel saya dengan menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, agar kalian bisa update video-video terbaru saya mengenai sejarah kolonial Belanda. Jangan lupa subscribe channel Triana Era Vlogger. Terima kasih yang telah subscribe channel ini, sehingga dukungan Anda sangat berarti sekali buat perkembangan channel saya. Dan mudah-mudahan kedepannya channel saya bisa memberikan konten-konten yang informatif tentang sejarah kolonial Belanda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Oke sobat sejarah, ini adalah video bonus buat kalian karena saya menemukan sebuah patung unik yang saya temukan di pemakaman Kedung Mundu ini. Ini adalah patung yang menggambarkan malaikat bersayap dengan trompet ya. Ada dua di sana. Ini adalah makam dari seorang laki-laki yang bernama Y. Harsono. Beliau meninggal pada 1974. Ini sangat unik. Pertama kali saya melihat, memang begitu unik. Jarang kita temukan makam-makam yang terdapat patung seperti ini, karena ini memang pemakaman dengan model-model patung seperti ini berkembang pada abad ke-19 saat agama Katolik mulai masuk ke Hindia Belanda ya. Jadi siapapun yang dimakamkan itu berkenan untuk memberikan sentuhan-sentuhan patung seperti ini. Ini juga ada satu malaikat kecil ya, baby angel, yang tengah berdoa, dan di sebelah sana juga ada. Ini di tangannya terdapat 2 ekor burung ya. Kalian bisa lihat itu ada 2 ekor burung dan berdiri di atas pilar begitu ya. Kalau saya melihat ini adalah pilar Dorik ya, yang melambangkan sebuah ketegasan dari seseorang. Beliau ini adalah seorang wanita, Yohana Jumiati, yang ini termasuk makam baru ya, 2018 ya. Dan seperti inilah. Ini bagus sekali sebenarnya. Jarang-jarang saya menemukan makam dengan sentuhan patung seperti ini.